Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli su'in wa min amrati sayyidina nabiyina habibina syafiina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli baiti wa ashabi tabi'in yawmidin khususan naruhi. Sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Jalali al-Baghdadi wa sayyidina Qadir al-Jailani. Sayyidina Syekh Muhammad bin Khalid As-Saman al-Madani wa Syekh Muhammad Al-Syabir al-Bandari wa Syekh Muhammad Rashid al-Ahmad Ismail al-Bandari وشيخي محمد زيدي بن عبد المنعم البندري وإلى مشايخنا المعلمين ووالدين وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا واجعلهم علينا وعلى محجم إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من المناطق بالشوق والرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذرية بركات وأنوار وأسرارهم وعلوم أفراد وخصوصيات وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا قربا مغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على الدنيا وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah najwa sehingga kita pada hari ini malam ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membahas tentang masalah bab wudu. Diiringi dengan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan, kita ulang sedikit. Qala mu'allif rahimahullah wa ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pasal yang ke-1 yaitu rukun wudu. Rukun wudu atau juga dinamakan fardu wudu ada 4 perkara. 4 perkara ini ditetapkan melalui nas Al-Quran
seperti yang disebut tersebut dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan dua perkara lagi ditetapkan melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukun wudu, 4 perkara ditetapkan melalui Al-Quran, dan 2 perkara lagi ditetapkan melalui hadis Nabi. Jadi rukun wudu itu ada 6 perkara. Rukun pertama, niat. Rukun wudu yang pertama ialah niat, karena Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati. Artinya bahwasanya sah amal atau ibadah itu dengan niat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab. Niat mempunyai hakikat, hukum, tempat, mahal, dan kurang waktu, zaman, cara, kaifiah. Syarat dan tujuan atau maksud, inilah ialah 7 perkara yang ada dalam niat, yang dihimpunkan oleh sebagian ulama dalam sebuah syair yang berbunyi, Haqiqatu hukmin mahallu waznin kaifiyatu syartin wa maqsudu husnin. Yang disebut dengan hakikat niat menurut bahasa ialah kasat, yakni menganyam hajat atau menginginkan, dan hakikat niat menurut syara ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Artinya menanghaja atau menginginkan sesuatu serta dengan memperbuatnya. Jadi niat mempunyai hakikat, ya, hukum, tempat atau mahal, waktu, zaman, cara atau kaifiah. Syarat dan tujuan atau maksud, inilah 7 perkara yang ada di dalam niat tadi. Nah, jadi maksud niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Artinya menanghaja atau menginginkan sesuatu serta dengan memperbuatnya. Itu dinamakan niat. Hendak menggawi sesuatu langsung dikerjakan, nah itu niat. Niat kan. Tetapi kalau cuma hendak menggawi sesuatu tapi kena mengerjakannya, itu orangnya bukan niat tapi azam atau cita-cita.
ya, hendak melakukan sesuatu tapi kena, ya, itu bukan niat. Niat itu malah hendak melakukan sesuatu langsung dikerjakan, nah, itu niat. Maka kalau tidak dengan memperbuatnya langsung, seperti terlambat memperbuat dari menginginkannya, tidaklah dinamakan niat, tetapi dinamakan cita-cita atau azam tadi, ya, cita-cita karena, ya, contohnya misalnya aku hendak makan misalnya, ya, tapi karena makan ya, aku hendak makan, tapi karena dia makan, karena makan ya, berarti itu hanya cita-cita azam, ya, karena hanya makan. Nah, itu namanya bukan disebut niat, tapi azam, cita-cita. Kalau niat tadi hendak makan langsung makan, ya, hendak makan langsung makan, itu niat. Hendak mengerjakan sholat langsung kerjakan, itu niat. Hendak mengerjakan sholat tapi kena, itu bukan niat tapi cita-cita. Hukum niat wajib dalam setiap amal perbuatan syarak. Amal ibadah tidak akan sah melainkan dengan niat, seperti yang telah diterangkan dalam hadis terdahulu. Dan tempat niat di dalam hati. Tempat niat di dalam hati. Tetapi sunat melafalkan niat dengan lidah. Ya, niat itu di dalam hati. Tapi sunat melafalkan niat. Nah, ya hendak sembahyang tuh, ya, usolli fardal maghribi misalnya, salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu hafal niat. Itu sunat dilafalkan dengan lidah. Nah, namanya niat, ya, di dalam hati, ya. Memandang niat waktu mengucap takbiratul ihram, mulai dari Allah sampai Rohbar. Nah, di situ letaknya niat, ya. Waktu niat pada permulaan setiap ibadah selain dari ibadah puasa. Waktu berniat tuh ketika mengerjakan permulaan ibadah, ya. Setiap ibadah apapun itu niatnya waktu mengerjakan, waktu permulaan mengerjakan, ya. Misalnya ibadah sholat, ibadah zakat, umroh, haji, itu niat ketika hendak mengerjakan, itu maknanya. Selain daripada puasa, ya. Nah, kalau puasa ini
niat berdahulu berpuasa. Niat ketika malam hari, ya kan, mengerjakannya ketika fajar terbit. Jawaban orangnya itu puasa. Jadi waktunya tadi pada permulaan setiap ibadah selain daripada ibadah puasa. Kaifiyat atau bentuk niat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ibadah dan syarat sah niat bahwa yang meniatkan itu beragama Islam tidak sah bagi orang yang bukan Islam. Sekurang usia yang berniat sudah mencapai usia mumayyiz. Ini sekurangnya ya kan, usia yang berniat itu sudah mencapai usia mumayyiz atau 7 tahun. Dan tidak sah niat dari orang yang kurang dari 7 tahun. Ya, kurang pada 7 tahun itu kada sah niat. Udah mengetahui cara-cara niat, ya, mengetahui cara-cara niat, caranya. Dan tidak sah niat orang yang tidak mengerti, kada tahu caranya. Bagaimana cara berniatnya tidak tahu, tidak sah. Tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niat, umpamanya murtad, dan niat dengan bersyarat, ya kan? Niat dengan bersyarat itu kada bisa jual. Bersyarat niatnya kayak apa yang bersyarat? Maksud niat ialah untuk membedakan perbuatan ibadah dengan yang bukan ibadah. Umpamanya orang yang duduk, mungkin duduknya termasuk ibadah seperti i'tikaf, dan mungkin juga duduk istirahat. Sedang kedua perbuatan itu tidak berbeda, melainkan yang membedakan niat. Ya, misalnya kita duduk masuk masjid, ya duduk, kada berniat apa-apa, itu berarti duduk istirahatnya, ya duduk anak angin, supaya dingin awak ada AC di masjid ini. Berapa asalnya, tapi ada berniatnya, itu istirahat ya. Tapi kalau masuk masjid berniat i'tikaf, nah lain pada yang kata itu, ya kan? Niat i'tikaf, yang berniat i'tikaf ini ada pahala i'tikaf. Kalau yang kada berniat tadi istirahat, kada dapat apa-apa, ya kan? Kada dapat apa-apa, istirahat itu bang. Itu yang membedakan, ya. Dan ibadah juga mempunyai tingkatan atau martabat yang berbeda, seperti sholat yang mungkin fardu dan mungkin sunnah. Maka untuk membedakan kedua sholat ini dengan niat, ya, sholat itu kan kadang ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Di mana membedakannya? Niat. Di niat ya kan bedanya sholat, bedanya sholat sunnah saja. Bedanya berniat sholat fardu jadi fardu. Niat yang wajib dalam berwudu seperti diniatkan dalam hatinya mengangkat hadas.
Dan sunat melafalkan niat dengan lidah. Umpamanya nawaitu raf'al hadasi, artinya sajaku aku mengangkat hadas. Nah itu satu rakaat niat kan, nawaitu raf'al hadasi. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas ialah mengangkat hukum hadas, seperti haram mendirikan sholat karena hadas ya. Ini jika dimaksudkan dengan hadas ialah semua yang menimbulkan haram atau mengangkat yang menyebabkan tidak boleh mendirikan sholat. Jika yang dimaksud dengan hadas ialah yang ada pada seluruh anggota wudu yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan mendirikan sholat, maka memadailah niat tadi. Baik diniatkan mengangkat semua hadas yang ada pada anggotanya atau mengangkat hadas pada sebagian anggotanya. Sekalipun diniatkannya yang lainnya, seperti berhadas karena tertidur atau kencing, maka diniatkannya hadas kencing, tidak hadas tidur. Maka memadai niatnya karena hadas tidak dapat dipisah-pisahkan. Kalau terangkat sebagiannya, maka terangkatlah seluruhnya. Dan juga kalau diniatkan mengangkat hadas lain dari hadasnya, umpamanya tertidur bukan karena kencing, lalu diniatkannya pada waktu berwudu mengangkat hadas karena kencing, ya maka niatnya dianggap cukup, hanya disyaratkan bahwa tidak disengaja menukar niat tadi, tetapi karena tersalah. Namun kalau disengajakan menukar niat, maka tidak sah niatnya, karena ia dianggap bermain-main. Demikian lagi memadai pada niatnya nawaitu tuhrata lisholati, artinya sengaja aku bersuci karena sholat, bisa juga. Atau nawaitu tuhrata minal hadasi, artinya sengaja aku bersuci dari hadas. Atau nawaitu tuhratal wajibata, artinya sengaja aku bersuci yang wajib. Dan tidak memadai kalau dalam niatnya berkata nawaitu tuhrata, sengaja aku bersuci. Itu kada memadai, jadi kita kada cukup. Karena bersuci mungkin dari najis dan mungkin dari hadas. Demikian juga memadai niat dalam wudu, nawaitu ada al-wudu'i, sengaja aku menunaikan wudu. Atau nawaitu ada al-fardil wudu, artinya sengaja aku menunaikan fardu wudu. Atau nawaitul wudu al-wajiban, artinya sengaja aku mengambil wudu yang wajib, bisa juga. Atau nawaitu ada abadit tuhrati, artinya sengaja aku menunaikan fardu bersuci, bisa juga. Atau nawaitul wudu'a, artinya sengaja aku mengambil wudu, bisa juga, ya kan? Semua bentuk niat ini memadai karena tidak wajib dalam wudu meniatkan fardu
dan tunai. Dan lagi karena wudu itu sendiri adalah ibadah, maka tidak disebutkan melainkan dari ibadah. Berbeda dengan mandi. Kalau disebutkan umum, ya, karena mandi mungkin dari najis dan mungkin dari janabat dan mungkin pula untuk yang lainnya, maka tidak memadai mandi janabat atau mandi haid dengan mengatakan nawaitul ghusla, sengaja aku mandi, kalau bisa. Dan juga memadai dalam niat wudu niatus ibadatus sholat, berniat membolehkan sholat bisa juga. Karena niat yang seperti itu mengandung makna niat mengangkat hadas. Niat membolehkan itu sendiri dari dua perkara. Pertama, memperbolehkan yang khusus, dan yang kedua yang umum. Niat memperbolehkan yang khusus seperti diniatkan dengan hatinya dan dilafalkan dengan lidah. Nawaitu istibahata sholat, artinya sengaja aku membolehkan sholat. Atau nawaitu istibahata tawaf, artinya sengaja aku mengharuskan tawaf. Atau nawaitu istibahata masjid mushafi, artinya sengaja aku membolehkan menyentuh Al-Quran. Atau nawaitu istibahati sajadati tilawatin au sajadati syukrin au khutbati jum'atin, artinya sengaja aku membolehkan sujud tilawah atau sujud syukur atau khutbah Jumat. Dan niat kebolehan yang umum seperti niatkan dengan hatinya, dengan dilafal dengan lidahnya, dan dilafal dengan lidahnya. Nawaitu istibahata muqtaqirin ilal wudu'i, artinya sengaja aku membolehkan yang bergerak kepada wudu. Bentuk ini umum, mencapai sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Karena semua itu memerlukan wudu. Memadailah niat kebolehan yang umum, sekalipun tidak terlintas dalam hatinya kebolehan khusus. Syekh Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan Syekh Ramli tentang orang yang memperbaharui wudunya. Apakah cukup niat wudunya dengan mengangkat hadas dan niat memperbolehkan atau mengerjakan sholat, atau tidak cukup? Maka yang dipegangi oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihaya, yang mengikut fatwa ayahnya bahwa tidak memadai yang demikian itu, maka tidak cukup dalam wudu yang baru mengangkat hadas, dan juga dengan wudu yang terdahulu ia sudah boleh mengerjakan sholat, karena tidak memadai niat memperbolehkan sholat pada waktu yang baru, tetapi memadai dalam niat wudunya dengan berniat saja dan niat menunaikan wudu. Jadi maksudnya orang yang memperbaharui wudu, misalnya kita ini masih awalnya wudu belum batal, masih belum batal wudu, ya kan? Tapi anak memperbaharui, nyari sekali lagi anak wudu
Tapi berubah. Jadi niatnya nawayatul doa aja. Ya kan, nawayatul doa lillahi ta'ala. Sampai aku berwudu, jangan mengangkat hadas. Sudah bersih Kang udah? Karena mengangkat hadas itu orang yang baru berwudu. Nah, itu ya kan. Berharum. Jadi nawayatul doa lillahi ta'ala atau sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kayak itu aja niatnya. Jangan niat mengangkat hadas. Karenanya masih dalam keadaan suci yang cuma hendak memperbaharui wudu. Barangkali sampai sini aja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, dan tanpa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.